Ketemu lagi dengan saya Pimpin Akuarium. Kali ini saya akan membahas lebih spesifik lagi mengenai bakteri anaerob. Video kemarin sudah kita bahas mengenai bakteri aerob, bagaimana dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi mengenai bakteri anaerob. Namun sebelumnya tolong beri like dan subscribe. Terima kasih. Oke, kunci dari satu ekosistem adalah membuat filter di mana ada tempat bakteri aerob dan ada tempat bakteri anaerob. Jadi Anda bisa melihat, jika Anda pernah berpikir mengapa satu SAM dibuat beberapa chamber ya. Sebenarnya semakin kecil chambernya berarti otomatis semakin banyak ruang sekat-sekatnya. Sebenarnya apa tujuannya itu? Mungkin para pemula tidak pernah bertanya, saya kira. Sebenarnya tujuannya itu adalah memperlambat siklus, memperlambat air ya, aliran, bukan siklus, memperlambat aliran flow daripada air tersebut. Nah, jika pada chamber pertama itu air turun dari atas, jika ada percikan, berarti air tersebut masih kaya dengan oksigen. Tetapi semakin ke bawah dan semakin ke bawah, oksigen tersebut akan dihabiskan oleh bakteri aerob. Jadi bakteri mengolah amoniak itu membutuhkan oksigen. Semakin lama oksigen kadarnya akan habis ya. Jadi siklus berputar satu lingkaran begitu ya, naik turun. Jika pada satu titik pada chamber Anda ya, pada flow tersebut ketemu satu titik di mana tidak ada lagi oksigen ya, maka bakteri aerob ya itu akan mati seluruhnya. Malah yang berkembang biak adalah bakteri anaerob ya, seperti bakteri Bacillus, bakteri Prococcus dan bakteri Pseudomonas tadi. Dia akan malah berkembang karena dia tidak membutuhkan oksigen. Jadi dia akan hidup dengan keadaan tanpa oksigen. Nah, pada keadaan tanpa oksigen tersebutlah dia membutuhkan nitrat sebagai respirasinya ya. Jadi dia mendapatkan energi dari nitrat tersebut. Jadi nitrat tersebut diolah oleh bakteri anaerob ini menjadi menjadi nitrogen ya. Artinya dalam siklus selesai sudah. Itu namanya nitrogen cycle. Jadi kembali lagi dari mulai amoniak yang dilepaskan oleh ikan ya, atau overfeeding atau sebagainya, diolah oleh bakteri aerob dari nitrit sampai nitrat. Nitrat ini itu diolah ya oleh bakteri kembali pada kondisi anaerob. Jadi dengan demikian yang mengolah satu siklus ini itu yang dominan itu adalah bakteri, bukan refugium Anda. Jadi refugium yang Anda buat sebesar mungkin sangat tidak bermanfaat sebenarnya. Saya tidak menyalahkan sistem benar. Refugium itu menyerap nitrat, fosfat ya, tetapi dalam volume yang sedikit kecil. Silakan Anda boleh membuat refugium reaktor, tetapi tidak di SAM Anda. Karena mengapa? Dengan Anda membuat refugium di SAM Anda, otomatis Anda membutuhkan cahaya. Cahaya yang terang ya, itu akan membunuh bakteri. Boleh Anda praktekkan. Anda jemur pakaian di bawah matahari, artinya kena cahaya. Anda jemur pakaian di tempat yang gelap gulita. Anda boleh lihat, memang sama-sama kering, tetapi coba Anda lihat. Pakaian yang Anda jemur di ruangan tertutup tidak ada cahaya, saya yakin berbeda dengan yang kena cahaya. Artinya apa? Pada yang keadaan tidak ada cahaya, itu bakteri tumbuh. Sementara yang ada cahaya, bakteri itu mati. Jadi kesimpulannya, jika di SAM Anda itu hidup lampu 24 jam, saya nggak yakin bakteri itu sempurna cyclingnya. Ya, jadi kesimpulannya, yang mengolah suatu ekosistem dalam marine tank ya, itu adalah sepenuhnya adalah bakteri yang dominan. Jadi semoga apa yang kita sampaikan ini semakin dapat ditangkap oleh para pemula dan semakin mengerti bahwa siklus nitrogen sebenarnya adalah dominan dilakukan oleh bakteri. Nah, Pimpin Akuarium sudah memasarkan nitrat and phosphate remover, yaitu dipakai bareng dengan bakteri. Jadi proses
mengolah nitrat dan fosfat oleh bakteri, yaitu membutuhkan zat kimia ini. Jadi nitrat dan fosfat dari akuarium Anda itu akan menuju zero dengan memakai produk ini bersamaan, karena saling berkaitan, yaitu nitrat dan fosfat akan diikat dan akan dibuang melalui skimmer Anda. Jadi bagi para pemula, Anda cukup memakai ini, tidak perlu membeli produk-produk yang ya cukup mahal, yaitu denitrator juga mahal, zat-zat kimia juga mahal. Tapi bagi level advance silakan. Kita tidak anti produk import karena kita juga memakai produk import. Cuman kita mudah agar para newbie dapat memperoleh dengan harga yang murah. Pada dasarnya semuanya itu adalah produk import. Jadi Pimpin Akuarium mencoba membantu para newbie agar bisa mendapatkan tank dengan kualitas yang tidak jauh beda dengan produk import. Pimpin Akuarium juga menjual produk-produk import, mau bakteri anaerob ada, bakteri aerob juga ada, semuanya lengkap. Reaktornya juga ada, reaktor untuk bakteri anaerob ada, fosfan reaktor ada, pelletnya juga ada, fosfat remover juga ada. Kita cukup lengkap, dan testernya juga kita lengkap sebenarnya seluruhnya. Jadi prinsipnya Pimpin Akuarium mau mengajak para pemula jangan henti-hentinya berusaha. Jika Anda gagal, jika Anda mendapatkan masalah, silakan hubungi WhatsApp kita. Dengan rendah hati kita akan membantu sebisa mungkin sesuai dengan pengalaman kita. Semoga bermanfaat tayangan ini. Terima kasih.